Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaidah Aida MPD. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri, Eva Yunizara Rahab, NIM 0204212101 selaku moderator dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alamsyah Hasibuan, NIM 0204212086. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul Siregar dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Siska Anggraini. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Wahyudi Solin. Baiklah, di sini kami akan membahas materi kami yang berjudul Perencanaan Karangan. Sebelum masuk ke materi yang pertama, di sini saya akan membahas pendahuluan, yaitu latar belakang dari karangan. Sebagai bagian dari kegiatan berbahasa dan menulis berkaitan erat dengan aktivitas berpikir. Menurut Syafi'i, secara psikologi, menulis memerlukan kerja otak, kesabaran, pikiran, kehalusan, perasaan, dan kemauan yang keras. Mengemukakan gagasan secara tertulis tidaklah mudah. Di samping itu, kita dituntut berkemampuan berpikir yang membadai, juga dituntut berbagai aspek terkait lainnya seperti penguasaan materi tulisan dan motivasi yang kuat. Keterangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dapat dipahami. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang mau ditulis dan berupa rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Adapun rumusan masalah dari makalah kami ini adalah: yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mengarang atau karangan? Yang kedua, apa sajakah jenis-jenis karangan itu? Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah mengarang yang baik dan benar? Yang keempat, tema topik dan judul karangan. Masuklah ke materi yang pertama, yaitu pembahasan pengertian karangan dan mengarang. Mengarang berarti menyusun atau merangkai. Pada awalnya, kata merangkai tidak berkaitan dengan kegiatan menulis. Sebenarnya, mengarang tidak hanya dan tidak harus tertulis, seperti halnya dengan berkomunikasi. Kegiatan mengarang juga menggunakan bahasa sebagai mediumnya, dapat berlangsung secara lisan. Penulis berpendapat bahwa mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat atau paragraf dalam rangka menjabarkan atau mengulas topik dan tema teruntuk memperoleh hasil berupa karangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan tentang jenis-jenis puisi. 1. Berdasarkan bentuknya. Puisi adalah karangan yang mengutamakan keindahan bentuk bunyi serta kepadatan makna. 2. Atau B, yaitu drama, adalah karangan yang berupa dialog sebagai pembentuk alurnya. C. Prosa. Prosa adalah bentuk karangan yang dibentuk secara bebas terperinci. Prosa terbagi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Fiksi yaitu karangan yang dibentuk dalam bentuk alur yang menekankan aturan sistematika perceritaan, sedangkan non-fiksi yaitu karangan yang menekankan aturan sistematika ilmiah dan aturan kelogisan. 2. Berdasarkan cara penyajiannya. A. Karangan narasi. Karangan narasi yang adalah karangan yang menceritakan suatu peristiwa atau kepribadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu. B. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambar itu. C. Karangan eksposisi adalah
karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. D. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu. E. Karangan persuasi adalah karangan yang menunjukkan untuk mempengaruhi pembaca. 3. Karangan berdasarkan masalah yang disajikannya. A. Karangan populer. Karangan populer yang membahas peristiwa sehari-hari dengan menggunakan ragam bahasa yang bisa digunakan masyarakat pada umumnya. B. Karangan ilmiah adalah karangan yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu tertentu. C. Karangan ilmu populer adalah karangan yang membahas masalah-masalah keilmuan dengan menggunakan ragam bahasa yang dipahami masyarakat umumnya. D. Surat. Surat adalah karangan yang mengupas beragam persoalan dalam berbagai kepentingan tertentu. E. Karangan sastra adalah karangan yang berisi cerita dengan bahasa, gaya, citra, rasa yang indah. 4. Langkah-langkah mengarang. Menentukan topik, tema, dan tujuan karangan. 2. Merumuskan judul karangan. 3. Menyusun karangan-karangan. 4. Mengumpulkan bahan atau data. 5. Mengembangkan karangan-karangan. 6. Cara pengakhiran dan penyimpulan. Menyempurnakan karangan. Penggolongan karangan menurut bobot isinya. 5. Topik, tema, dan judul karangan. Selama ini, jika kita mengarang, biasanya yang pertama kali harus kita tentukan adalah tema. Tema dianggap sebagai sesuatu yang paling sentral dalam urusan karangan, sedangkan topik dianggap tidak sesentral tema. Dan pada umumnya, mendengarkan kemudian. Ada 2 tanggapan umum dengan tema di kalangan masyarakat kita. Pertama, tema yang pendek. Tema ini pada umumnya berupa fakta atau frasa. Kedua, tema yang panjang. Tema ini biasanya berupa kalimat yang bersifat umum, menentukan topik sebelum mulai mengarangkan suatu tema. Topik mana yang digunakan dalam sebuah karangan agaknya bukan merupakan masalah. Namun, seringkali inilah yang menjadi beban untuk memulai kita. Masih sulit untuk menentukan topik apa saja yang akan ditulis. Topik. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau luas. Terdapat beberapa kriteria untuk sebuah topik yang dikatakan baik, diantaranya adalah topik tersebut harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan akan masalah apa yang hendak ditulis. Ciri utama dan topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan, masih bersifat umum, dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Syarat topik yang baik. A. Topik harus menarik perhatian penulis. Penulis topik yang menarik perhatian akan memotivasi pengarang penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. B. Diketahui oleh penulis. Penulis hendaklah mengerti atau mengetahui meskipun baru prinsip-prinsip ilmiahnya. Contohnya mencari sumber-sumber data, metode atau penerapannya. C. Jangan terlalu buru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial bagi penulis pemula.
Topik yang baru kemungkinan belum ada referensi dalam kepustakaan. D. Bermanfaat. Topik yang dipilih hendaklah bermanfaat. Ditinjau dari segi akademis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun di segi praktis. E. Jangan terlalu luas. Penulis harus membatasi topik yang ditulis. F. Tidak. Topik yang dipilih harus berbeda di sekitar kita. G. Topik yang dipilih harus menarik. H. Topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. I. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. J. Topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan K. Topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.